Saya mohon izin share untuk share screen untuk presentasi. Baik, judulnya saya ingin memaparkan terkait dengan melihat jejak elektron pada katalisis. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Retno bahwa salah satu bidang kajian saya itu pada katalisis, mulai dari dengan oksida, dengan logam dan yang lainnya. Maka saya sedikit menyampaikan apa yang sudah pernah saya pelajari terkait dengan katalisis ini. Saya terafiliasi ke kelompok kajian material fungsional di Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, dan kegiatan-kegiatan di kelompok kajian kami juga cukup beragam. Oke, jadi ide awalnya, ide dasarnya adalah dari bagaimana cara memecahkan molekul air. Kenapa molekul air ini kita pecahkan? Ini terkait dengan isu untuk mencari sumber energi baru dan terbarukan yang sumbernya melimpah dan tentunya mudah didapat. Nah, air merupakan salah satu sumber daya yang melimpah dan mudah kita treatment dengan berbagai metode. Nah, air ini secara kimia ini merupakan tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Kalau misalnya dia bergabung membentuk H2O atau yang lebih kita kenal sebagai air. Nah, ini bisa kita urai kembali menjadi molekul-molekul kecil H2 dan O2. Ini gas, dalam bentuk gas. Nah, dua molekul ini kalau misalnya kita gunakan sebagai sumber energi, ini juga sangat potensial. Jadi hidrogen ini memiliki dia mampu membawa energi yang cukup banyak, sehingga disebut sebagai energy carrier dengan molekul yang kecil tapi dia energinya cukup besar. Dan ketika dia bergabung lagi dengan O2 di udara, maka dia akan kembali lagi membentuk air, sehingga reaksi dari pemecahan molekul air dan penggabungan H2 dengan O2 ini bisa lebih ramah lingkungan. Adapun upaya untuk mendapatkan atau memecahkan molekul H2 ini ada beberapa metode yang umum ya. Yang umum ini, yang pertama ini dengan menggunakan alga. Jadi sinar matahari kemudian digunakan untuk menyinari mikroba atau alga yang mampu berfotosintesis. Nah, salah satunya nanti bisa menghasilkan gas H2 dan oksigen. Kemudian kalau ini terlalu simpel dan sebetulnya simpel tetapi tidak efektif. Jadi waktunya sangat lama. Nah, kemudian banyak peneliti mulai mengkaji bagaimana memanfaatkan sinar matahari ini untuk proses yang namanya fotoelektrokimia. Jadi menggunakan sinar matahari untuk melangsungkan reaksi kimia, khususnya dalam pemecahan molekul air ini. Kemudian ada lagi yang menggabungkan antara sinar matahari dengan listrik. Jadi kalau di sini masih kurang efektif mungkin karena sinar matahari itu masih terbatas ya. Dia hanya bisa available atau tersedia pada waktu tertentu. Kemudian digabungkan kembali dengan listrik untuk memecahkan molekul air menjadi gas H2 dan O2. Reaksi-reaksi ini ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Prinsip dari pemecahan molekul air sebetulnya sudah dipelajari kalau di Indonesia di SMA. Jadi yang namanya elektrolisis. Nah, elektrolisis ini melibatkan sejumlah air, kemudian ada yang namanya katoda, ada yang namanya anoda. Kemudian dihubungkan dengan sumber energi. Sumber energi ini untuk memutuskan ikatan pada molekul H2O supaya bisa menjadi H2 dan O2. Molekul gas hidrogen ini akan bebas setelah arus listrik dikenai pada anoda dan katoda.
permasalahan utama dalam memecahkan molekul air itu ya tadi energinya. Jadi energinya terkadang tidak mencukupi. Dengan energi matahari ini bisa, tetapi tadi dia terbatas. Kemudian spektrumnya kalau misalnya kita lihat kenapa dulu ada anjuran sering-sering berjemur. Nah, karena di pagi hari itu sinar UV-nya masih aman. Tetapi semakin siang UV-nya semakin tinggi. Nah, jadi ada waktu efektif, waktu tertentu di mana matahari ini bisa digunakan untuk memecahkan molekul air, tetapi tidak sepanjang waktu lagi. Itu masalahnya. Nah, kemudian untuk elektrolisis, pemecahan molekul air dengan menggunakan listrik itu juga tidak mudah karena membutuhkan energi yang cukup besar. Kita ingin menghasilkan energi, tetapi kita menggunakan energi yang jauh lebih besar sehingga kurang secara ekonomi tidak menguntungkan. Nah, maka banyak orang yang mengkaji bagaimana sih supaya reaksi katalisis ini, reaksi pemecahan molekul air ini bisa berlangsung dengan energi yang rendah. Nah, di dalam ilmu kimia kita mengenal yang namanya katalis. Nah, katalis ini fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi yang tadinya misalnya di sini untuk memutuskan ikatan pada molekul air, ini diperlukan potensial listrik sebesar 1,2 volt, sekitar satu ukuran baterai ya, kurang lebihnya. Nah, bagaimana supaya potensial tersebut itu bisa kita turunkan? Nah, maka dieksplorasilah dengan penggunaan berbagai macam katalis. Nah, katalis ini umumnya berasal dari logam. Karena logam ini memiliki potensial yang lebih positif dibandingkan dengan air, sehingga dia bisa menurunkan energi pemutusan H2O dengan potensial yang lebih rendah. Dari banyak logam yang ada di dalam sistem periodic table, SPU ya, itu hampir 80% banyak dieksplorasi itu adalah logam-logam transisi. Jadi logam yang ada di bagian tengah. Nah, secara lebih spesifik lagi, ternyata yang lebih menarik itu adalah logam-logam mulia. Jadi ada platina, emas, kemudian perak, palladium. Nah, itu sudah banyak dieksplorasi untuk menjadi katalis pada elektroda elektrolisis. Nah, yang tadinya potensial yang dibutuhkan itu 1,2 elektron volt misalnya, 1,2 elektron volt. Nah, setelah ada platina, ini turun biasanya menjadi 0,2, 0,8, 0, sekian, tergantung dari material katalis yang digunakan. Nah, untuk yang paling populer, paling banyak disukai ini platina. Platina ini bisa melakukan proses katalisis tidak hanya pada pemecahan molekul air. Jadi reaksi-reaksi kimia umumnya melibatkan platina. Nah, karena saking baiknya fungsionalitasnya. Nah, tetapi ya, yang namanya logam mulia itu kan dia terbatas, baik secara harga dia mahal, kemudian kelimpahannya juga terbatas, sehingga perlu dicari alternatif supaya reaksi katalisis ini tetap bisa kita langsungkan dengan katalis yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh katalis yang digunakan dalam pemecahan molekul air. Yang pertama ini katalis biologi, katalis molekuler biomolekuler. Jadi enzim biasanya enzim ini mampu mengubah H2O menjadi O2, H2O menjadi H2, kemudian sebaliknya oksigen ini bisa dikatalisis kembali menjadi H2O. Jadi kalau reaksi pemecahan molekul air itu kita kenal sebagai elektrolisis, kalau reaksi penggabungan antara H2 dan O2 itu kita kenal sebagai reaksi sel bahan bakar atau elektrokimia.
Nah, kemudian katalisis juga digunakan logam-logam ruthenium, kemudian eh, diimobilisasi pada suatu permukaan. Nah, tujuannya supaya ini dapat digunakan berulang kali. Tetapi tetap yang paling banyak digunakan ini platina. Nah, platina ini yang biasanya digunakan dalam jumlah yang besar, bentuk yang bulky, yang besar, kemudian mulai dieksplorasi supaya dia menjadi nano size. Tetapi katalis-katalis logam umumnya ketika dia diimobilisasi seperti yang ini punya permasalahan. Jadi yang pertama ini pelarutan. Jadi kalau misalnya potensialnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ternyata tidak hanya menguntungkan pada proses katalisis, tetapi dia baik. Jadi eh, kendala utama dalam dalam eh, apa ya penggunaan logam ini, dia bisa mengalami pelarutan. Dan kalau misalnya dia larut, ya lama kelamaan elektrodanya katalisnya ini habis. Kemudian isu yang lain adalah pasifasi, artinya yang tadinya dia aktif sebagai katalis, kemudian karena reaksinya terus-menerus, kemudian ada pengotor, nah, situs aktifnya, situs katalisnya ini kemudian tertutupi ya. Jadi seperti di sini ada macam-macam logamnya, ada Cu, ada platina, ada nikel, kobalt dan besi. Ini dilihat dari kecenderungannya, meskipun Cu ini mudah terkorosi, tetapi interaksinya sebetulnya dia sukar untuk terkontaminasi atau mengalami pasifasi. Tetapi lama-kelamaan dia kalau misalnya terekspos terlalu lama, misalnya dengan karbon dioksida, dengan karbon monoksida, ini lama-kelamaan dia akan menjadi pasif dan lepas dari permukaan, sehingga katalisisnya menjadi tidak efektif lagi. Kemudian bisa juga pasifasi itu dalam bentuk eh, apa logam logam utamanya ini mengalami inaktivasi, sehingga juga sama ini tidak efisien lagi untuk digunakan. Nah, saya di sini akan mengangkat terkait dengan katalis molekuler. Apa itu katalis molekuler? Jadi kalau misalnya kita punya logam besar, logam ini kemudian karena terkait dengan penggunaannya, keterbatasannya, kemudian harganya, nah, orang banyak mulai membuat lapis tipisnya, thin film platina. Nah, kemudian tidak cukup karena thin film itu biasanya masih terdiri dari beberapa lapisan atom di sini. Kemudian mulailah ada lagi molecular layer. Nah, molecular itu berarti platinanya hanya satu lapis ini. Kalau misalnya dilihat dari efisiensi di bulk platina sampai menjadi monolayer ini, yang di sini situs aktifnya misalnya hanya 10, di sini bisa jadi 1000 kalinya. Karena ini yang kontaknya sudah mulai pada level-level atomnya. Nah, tidak cukup lagi dengan molecular layer, ya bekerja dengan atomnya. Nah, kalau bekerja dengan atom itu sulit ya, bekerja dengan atomnya sulit, tetapi untuk senyawa-senyawa logam biasanya kita dapat menemukan garamnya. Jadi platina contohnya di sini, ini platina ini dia bersenyawa dengan klorin membentuk senyawa kompleks. Jadi ini suatu senyawa kompleks ion, ini ion. Lengkapnya K4PtCl4. K2PtCl4. Nah, jadi dia dalam bentuk ion. Nah, ini efisiensinya sampai level atomik. Jadi satu atom ini berfungsi di semua bagiannya. Maka ini menjadi menarik. Nah, ini sudah dilaporkan bahwa katalis yang ukurannya atomik ini, katalis molekuler ini memiliki kemampuan untuk memecah molekul air dengan potensial yang lebih rendah. Jadi di sini kita bisa lihat potensial yang digunakan untuk menghasilkan gas H2 dan O2 ini sekitar kurang dari 0,6 volt. Artinya katalis ini efektif.
Nah, ini sudah dilaporkan. Nah, tetapi tadi kalau misalnya katalis ini langsung nempel di permukaan elektroda, maka si katalis ini bisa berubah. Dia bisa menjadi PT seperti logam-logamnya. Dan kalau sudah menjadi logamnya, maka dia mudah keracunan lagi, mudah mengalami fasi-fasi. Nah, kalau sudah mengalami fasi-fasi ya katalis platina ini harus segera diubah kembali. Nah, dari hasil penelitian tim dulu pembimbing saya ini mengatakan bahwa katalis ini tetap berada sebagai katalis PT2+. Jadi kalau misalnya ini platina logam, ini biloxnya itu PT0. Jadi bilangan oksidasinya 0. Tapi kalau di sini bilangan oksidasinya ini 2+. Nah, setelah mengalami katalisis, ini tidak boleh berubah menjadi PT0. Dan hasil temuannya ini memang tidak berubah menjadi PT0, dia tetap sebagai PT2+. Jadi sangat efisien untuk dijadikan sebagai katalis. Tetapi kalau misalnya tadi, sekali lagi kalau dia langsung nempel di permukaan substrat, maka dia akan kembali menjadi PT0. PT0. Nah, ini yang saya akan mulai masuk ke kenapa sih melihat elektron itu penting. Karena tadi kita harus menjaga supaya si PT ini dia tetap sebagai PT2+, supaya katalisisnya tetap berjalan sampai kapanpun reproducible gitu. Nah, di sisi lain kita mulai mengefisienkan proses elektron itu berjalan. Jadi jangan sampai elektron itu dari substrat dia sudah kembali ke katalis, dia kembali lagi ke substrat. Dalam ilmu material biasanya kita sebut sebagai rekombinasi. Jadi kita tidak mengharapkan terjadinya perpindahan elektron kembali ke keadaan dasarnya. Nah, maka ini saya sedikit mengulas terkait apa sih perpindahan elektron dari elektroda sampai ke tadi katalisnya. Jadi dalam suatu elektroda, jadi ini elektroda, permukaan ini adalah elektroda. Kemudian kita bisa menyimpan apapun di permukaan elektroda ini. Disimpan langsung bisa, disimpan tapi ada jembatannya, atau disimpan tapi ada namanya mediator. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu. Nah, ini yang dua pertama ini disebut sebagai direct electron transfer. Jadi elektron transfernya terjadi langsung dari elektroda langsung ke substratnya, ke katalisnya. Ini kalau misalnya tadi saya gambarkan sebagai katalis, maka ini katalisnya. Nah, elektroda ini elektronnya ini bisa langsung ketemu katalisnya kalau ini. Nah, tetapi elektron ini bisa kembali ke keadaan ke elektrodanya. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi proses ini yang tidak kita harapkan. Kalau misalnya disimpan langsung, elektron kembalinya ini potensinya sangat besar dan ini merugikan. Jadi lebih banyak elektron loss. Jadi elektronnya tidak tergunakan untuk proses katalisis. Artinya kalau kita sudah menggunakan listrik untuk memecah molekul air, listriknya sudah banyak kita keluarkan, tetapi ternyata elektronnya tidak banyak digunakan oleh katalisis. Nah, ini tidak diharapkan dalam katalisis. Kemudian ini yang ada kakinya, ini kakinya untuk pijakannya. Nah, ini juga sama, tetapi ini direct electron transfer. Kalau di sini si badan katalisnya nempel langsung, jadi elektronnya dapat dengan mudah kembali lagi ke elektroda. Kalau di sini dia elektron ini melalui kakinya ini, tapi karena masih ada di dekat elektroda, elektron itu tetap dapat balik dengan mekanisme yang namanya hopping atau lompat ya, karena dia sangat pendek ini kalau ini hanya ilustrasi. Kemudian elektronnya ya tetap banyak elektron yang loose, banyak elektron yang tidak digunakan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mediated electron transfer.
Apa itu mediated electron transfer? Jadi kita mengganti kaki si katalis ini untuk bisa nempel ke elektroda dengan suatu yang namanya mediator. Mediator ini harus bersifat redox. Apa itu bersifat redox? Jadi dia bisa mengalami reduksi oksidasi. Dia bisa menangkap dan bisa melepaskan elektron sistemnya, molekulnya. Kalau di sini elektronnya ya cuma dipakai untuk lewat saja. Kalau di sini elektronnya digunakan untuk merubah dulu, merubah si mediatornya. Nah, elektron mediatornya ini, kemudian elektron itu digunakan di sini, tetapi elektron yang berpindah ke katalis ini bisa sama dengan elektron yang di sini atau bisa jadi elektron dari mediatornya. Nah, jadi ini proses katalisis. Kalau misalnya ini sebagai katalisis, maka elektronnya ini meskipun dia kembali ke sini, tapi itu dari hasil proses mediatornya, reaksi redox mediator. Nah, sementara elektron di sini dapat dengan efisien digunakan untuk proses katalisis. Ya, kurang lebih seperti itu transfer elektron dari suatu elektroda ke katalis. Nah, kenapa harus ada mediator atau transfer elektronnya ini harus melalui suatu media? Tadi yang pertama kita menghindari pembentukan pembentukan logam yang zero valen, arti membentuk logam dengan bilox 0, itu dihindari. Kemudian menghindari rekombinasi tadi, elektron kembali ke sini, ini dihindari, mengurangi. Kemudian laju elektron transfernya ini dapat menjadi lebih cepat. Jadi elektron yang mengalir langsung ke sini dengan elektron yang ke sini ini lebih cepat di sini. Kenapa? Karena di sini elektronnya berkompetisi. Elektron yang menuju ke katalis dengan elektron yang mau kembali ke elektroda. Sehingga di sini ada barrier tertentu yang menyebabkan elektron tidak berfungsi, laju perjalanan elektron menjadi tidak begitu cepat. Sedangkan dengan suatu mediator ini bisa lebih cepat. Ini saya angkat satu molekul yang saya pelajari, molekul mediatornya ini. Jadi mediatornya ini namanya viologen. Ini saya tempatkan pada suatu ITO, elektroda transparan, dan viologen ini terikat secara permanen ke elektroda. Jadi tidak hanya nempel fisis, kalau dicuci hilang, tidak. Ini kalau dicuci, kalau tidak kegesek ya dia masih tetap di situ. Nah, kemudian si platina ini hanya jadi si elektroda yang sudah dimodifikasi ini dicelupkan saja. Jadi PT ini hanya nempel secara ikatan ionik dengan gugus nitrogen di sini. Jadi nitrogen di sini muatannya positif, PTCl ini muatannya negatif. Jadi sangat cocok untuk berada di daerah sini. Nah, tetapi pada saat itu kajian pemecahan molekul airnya sudah berhasil. Tetapi sampai saat itu belum ada penjelasan apakah elektronnya itu loncat melalui mekanisme hopping. Jadi ini kan molekulnya pendek ya, jadi tidak sebesar molekul di gambar ini. Jadi molekul ini di daerah sini sehingga elektron itu memungkinkan untuk loncat langsung ketemu dengan platina. Kalau misalnya platina dengan dengan elektron dari elektroda ini langsung ketemu, artinya si platina ini dia posisinya dekat dengan elektroda. Artinya si platina ini dapat dengan mudah mengalami perubahan bilangan oksidasi yang tadinya 2+ menjadi 0. Itu yang ingin kita pelajari, apakah dia loncat ke sini, mekanisme hopping, atau elektron itu dia melalui si mediator. Melalui mediator mengalami proses redox, elektron dari proses redoxnya digunakan oleh katalis untuk memecahkan molekul air. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan adalah fenomena di sini. Oke, jadi saya jelaskan ini yang namanya molekul viologen. Jadi molekul viologen itu
dia suatu cincin aromatis yang ada nitrogennya 2 buah. Ada 2 buah cincin aromatis, masing-masing cincinnya ada nitrogennya. Nah, Viologen ini bisa ketika dia menerima elektron, dia berubah menjadi radikal. Jadi salah satu nitrogennya ini berubah menjadi radikal. Kemudian ketika dikasih elektron lagi, ini dia kehilangan muatan. Jadi nitrogennya di sini menjadi 0. Nah, ini yang kemudian material ini saya manfaatkan untuk mengamati apakah betul elektron itu melalui Viologen ini atau dia loncat langsung ke kompleksnya. Ketika si Viologen ini mengalami proses perubahan redoks, maka kita bisa mengamati dia punya spektra. Dia punya spektra ini. Jadi kita kasih potensial berapa, ini spektrumnya berubah. Kemudian kalau dalam elektrokimia, kita punya yang namanya metode cyclic voltammetry. Nah, ketika kita berikan dia potensial, dia akan menunjukkan 2 puncak. Nah, sama seperti di sini. Jadi karena dia bisa mengalami oksidasi reduksi 2 kali, maka kita akan mengamati 2 puncak ini. Nah, kemudian setelah bisa mengamati sifat elektrokimianya, sifat spektrometrinya, sifat spektrumnya, maka kita ingin memanfaatkan sifat-sifat ini untuk menjadi probe, untuk menjadi tadi pencatat jejak elektron. Jadi si elektron itu betul nggak tadi melalui molekul ini. Jadi saya menggunakan yang namanya metode spektroelektrokimia. Spektroelektrokimia itu kalau misalnya kita menggunakan UV vis, ada kuvet, kemudian kita lengkapi dengan elektroda. Nah, karena saya menggunakan ITO, maka ITO ini transparan, dia bisa ditembus oleh sinar UV, sinar UV phase. Jadi kalau misalnya yang tadinya molekul ini ada Viologennya, kita berikan potensial, kita bisa melihat apakah ada perubahan di sini. Kalau misalnya tidak ada perubahan, artinya mekanismenya ini. Jadi elektron itu dia loncat hopping. Kalau misalnya dia tidak melalui ini. Tapi kalau misalnya kita melihat ada spektrum seperti ini, maka di sini elektron jejaknya melalui ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan jejak elektron dalam talk saya kali ini adalah apakah kita bisa mengamati elektron itu melintas langsung atau dia melalui mediatornya. Oke, ini gambar 3 dimensi dari molekul dengan struktur ini pada permukaan ITO. Jadi kalau saya berikan potensial tertentu, kalau misalnya potensialnya kurang, di sini tidak ada spektrum. Jadi dia lurus. Tapi sudah kita berikan potensial yang lebih besar, maka akan terlihat spektrum. Jadi spektrum ini sebetulnya spektrum 3 dimensi dari spektrum ini. Dan pada banyak titik potensial. Jadi kita memberikan potensial, kita mengamati spektrumnya, kemudian ini gambaran 2 dimensinya. Jadi ini mirip persis sama seperti molekul Viologen yang bebas. Jadi kalau ini molekul Viologennya ini dalam bentuk larutan. Jadi kita tidak bisa mengamati proses transfer elektron kalau dia dalam larutan. Karena elektronnya kan bisa ada di molekul yang mana saja. Nah, jadi si Viologen ini ketika dia terimobilisasi pada ITO, kita bisa melihat adanya spektrum ini. Nah, kemudian ketika digabungkan lagi dengan time result, jadi waktu perekamannya itu cepat. Kalau misalnya dengan UV vis biasa, kita hanya bisa mengukur perubahan kinetika perubahan spektrumnya itu dalam hitungan 5 menit, 5 detik, 10 detik, kemudian 1 menit gitu. Jadi untuk dapat satu spektrum itu memerlukan
waktu yang lama, dan itu tidak bisa kita manfaatkan. Sehingga di sini saya menggunakan sensor fotodioda yang bisa mengamati perubahan absorbansi pada pada panjang gelombang tertentu, kemudian potensial diberikan ke elektroda ini, yang merah ini arusnya, jadi tetap ada arus yang mengalir. Nah, ketika ada arus yang mengalir, elektroda spektrum absorbansinya ini di sini berubah. Jadi ketika belum ada potensial, ini tidak ada absorbansi. Ketika diberikan potensial tertentu, dia absorbansinya meningkat. Kemudian segera berkurang. Dan kalau misalnya kita lihat resolusi waktunya di sini di millisecond ya. Jadi kalau misalnya kita lihat resolusi waktunya, ini elektron itu berpindah dari elektroda ke si platina ini sangat cepat. Jadi tidak bisa dengan foto spektrometer biasa. Nah, kemudian dilihat dari spektrum hasil pengujian elektrokimianya. Kalau yang tadinya ada dua puncak yang menunjukkan puncak biologen, tapi setelah ada platina, ini puncak ini nggak kelihatan. Dan puncak ini mengindikasikan si biologen ini sudah tidak ada. Nah, padahal dari spektrum ini ada spektrum biologen. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi, jadi pada keadaan dasar ini tidak ada spektra, kemudian yang ini bawah. Jadi ini sebelum ada potensial. Kemudian ketika di 0 detik ini ada spektra seperti ini. Kemudian di 0,1 ini juga masih ada. Di 0,5 ini juga masih ada. Di 2 milisecond ini sudah tidak ada. Jadi elektron melintas dengan sangat cepat melalui molekul ini. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan spektrum biologen sendiri, ini yang tidak diimobilisasi, ini bentuk yang ini dua pertama ini mirip dengan ini. Jadi dilihat dari namanya transient spektra. Ini transient spektra ini kita melihat bahwa elektron itu melalui biologen. Jadi bukan melalui mekanisme hopping. Jadi dia melalui biologen, kemudian baru masuk ke katalisis. Jadi di sini elektron itu terlihat jejaknya dari spektrum UV phase. Nah, ini publikasi yang sudah saya terkait dengan topik barusan. Mungkin ada yang berminat, nanti silakan bisa membaca langsung. Nah, kemudian selain dengan UV phase, perpindahan elektron ini juga dapat kita amati dari metode yang lain, misalnya IR. Jadi kalau misalnya di dalam IR ini tidak menggunakan pelet KBR. Jadi ini dalam suatu sistem elektrokimia. Di sini ada molekul, ada larutan airnya. Di sini prisma atau ATR ya, attenuated reflectance, attenuated total reflectance ya. Jadi mode FTIR-nya mode refleksi. Elektron itu bisa menyebabkan perubahan molekul. Jadi kalau misalnya dengan FTIR, kita bisa mengamati yang namanya gugus fungsi. Kalau misalnya elektron itu melewati atau merubah gugus fungsi tersebut, maka kita bisa melihat gugus fungsinya itu hilang atau tidak. Jadi jejak elektron dapat kita amati juga dari perubahan bentuk gugus fungsinya dari suatu molekul. Nah, ini contohnya, misalnya mediatornya ini molekul kecil. Jadi kalau kita berikan dia elektron, dia akan mengalami oksidasi reduksi. Yang tadinya gugus OH di sini, ini menjadi gugus karbonil. Kalau misalnya di IR, di FTIR, OH itu munculnya di 3000-an. Di 3000-an. Tetapi setelah jadi karbonil, ini ada di sekitar 1000
1600 sampai 1700 bilangan gelombangnya. Sehingga kita bisa mengamati bahwa oh di sini sudah terjadi proses transfer elektron. Nah, secara lebih jauh lagi nanti dari studi kinetika, dari studi mekanisme, kita bisa mengetahui berapa banyak elektron yang terlibat. Betul nggak sih 2 elektron? Atau tadi misalnya yang di kasusnya yang saya, itu hanya 1 elektron yang terlibat atau 2 elektron. Nah, itu secara mekanisme dan kinetika kimianya bisa kita kaji. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait dengan bagaimana cara kita mengamati jejak elektron dalam suatu fenomena katalisis.